Dengan gaya beliau seperti ini, sebetulnya ada beberapa ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Masih jadi polemik ya, dan pembahasan utama di setiap media sosial tentang Kang Deddy Mulyadi dan Aura Cinta terkait kritikan terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi dan cara Kang Deddy Mulyadi membalas kritikan dari Aura Cinta. Tentunya ini menjadi sebuah sorotan dari beberapa media, bahkan KPAI dan Dewan DPRD Kota Bogor pun ikut mengomentari terkait pola KDM yang membalas kritikan si Aura yang menurutnya terlalu keras. Dewan ini juga mengkritik beberapa kewenangan yang dilewati yang seharusnya dilakukan, misalnya bupati atau beberapa pemerintahan yang di bawahnya, tapi dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi ya. Dan beliau juga menyampaikan karena ini negara kesatuan. Bahkan KPAI juga ikut mengomentari dan mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya, karena menurutnya dialog yang kurang pas. Tapi dalam konteks ini KPAI menyebutkan si anak belum dewasa dan tentunya cara berpikirnya pun belum dewasa. Setelah kemarin Wakil Ketua DPRD sampaikan Kang Ono Surono, Perda nomor 3 tahun 2021 pasal 6 ya, peraturan ini memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai situasi termasuk dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dan perlindungan khusus ini mencakup perlindungan dari tindakan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, serta perlindungan terhadap anak yang rentan seperti anak terlantar dan anak penyandang disabilitas. Ini banyak juga ya kalau disampaikan semuanya, seperti anak terlantar dan anak penyandang disabilitas. Itu lebih penting ya untuk diperjuangkan. Peraturan ini memberikan perlindungan khusus kepada anak yang belum berusia 18 tahun. Yang jadi pertanyaannya, apakah Aura ini sudah 18 tahun gitu kan? Kayaknya udah 18 tahun ya. Dan untuk peraturan ini secara umum melingkupi anak yang berusia di bawah 18 tahun ya, bukan di atas, apalagi pas 18 tahun. Oke guys, sebelum ke video pertama, mohon buat kalian sempatkan dulu ya, tonton video ini sampai habis. Ada satu sekolah SMA Al Kausar, Kampung Tarutu, RT 05 RW 04 ya, Tenjo Negara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, yang sangat memprihatinkan ya, yang katanya dana hibah yang sebesar 45 miliar itu masuk ke Tasikmalaya. Tapi dengan melihat kondisi seperti ini memang benar-benar miris ya. Semoga ini sampai ke Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita langsung ke videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memberi pernyataan dan kenyataan terkait beredarnya berita dan video yang sedang ramai belakangan ini. Kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat terkait sekolah hanya yang menyatakan bahwa siswa dilarang keras menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju sekolah. Sebelum kita membahas kebijakan tersebut, kita ingin memperlihatkan beberapa klip video sekolah kami SMA Al Kausar yang terletak di Cigalontang, Tenjo Negara, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sampai saat ini baru bergenerasi ke generasi 9. Untuk pembahasan kebijakan tersebut, kami akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yakni dilarangnya siswa sekolah Jabar untuk mengendarai kendaraan bermotor. Yang tentunya kebijakan tersebut sebelum diadakan sudah terlebih dahulu dan lumayan lama juga di sekolah kami menerapkannya. Terlebih lagi para alumni-alumni kami, bukan sengaja kami terapkan, tapi karena keadaan dan beberapa keterbatasan itu sendiri. Selain akses jalan yang lumayan kurang memadai, juga masih banyak lagi yang lain. Para siswi SMA Al Kausar banyak yang berjalan kaki setiap harinya untuk sampai ke sekolahnya, dan juga mereka menempuh jarak yang cukup lumayan dan medan jalan yang berlandaskan tanjakan.
jalan lumpur, batu, dan kerikil. Mereka tanpa mengeluh dan banyak menye-menye selalu hampir setiap hari bersekolah. Ya walaupun kalau secara logika capek banget, soalnya mereka berjalan dengan jarak tempuh yang lumayan. Satu lagi, mereka juga menerapkan motivasi yang berbunyi, jangan terkondisikan oleh kondisi. Dan untuk pembahasan yang kedua, mengenai studi tour dan renang. Sekolah kami juga sangat jarang, malah mungkin tidak pernah sama sekali untuk study tour, seperti sekolah-sekolah besar pada umumnya. Kenapa demikian? Karena sekolah kami bervisi misi gratis dan tanpa pungutan biaya apapun. Maka dari itu, kami tidak mengadakan yang namanya study tour. Karena selain visi dan misi juga, study tour terlalu menguras biaya dan akan memberatkan pihak orang tua. Selain banyak risiko, biaya tentunya yang dikeluarkan juga lumayan besar. Dan apakah para murid di sekolah kami mengeluh dan jenuh karena tidak adanya study tour? Enggak. Mereka tetap punya cara tersendiri untuk hiburan, liburan, dan merayakan waktu bersama. Mungkin pembahasan kali ini dicukupkan. Sekian, kami ingin meminta maaf terlebih dahulu barangkali ada perkataan kami yang kurang bagus ataupun mengundang konflik dan sebagainya. Kami izin pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura Cinta, gadis remaja baru lulus SMA, terlibat debat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Logikanya dibantah, logikanya dianggap keliru, tapi dia telah menunjukkan keberanian luar biasa, sesuatu yang jarang kita lihat pada generasi muda saat ini. Dia bahkan telah menunjukkan bahwa dia lebih baik, lebih bermartabat daripada mereka yang berani menghujat di media sosial menggunakan akun anonim. Jujur, saya mengapresiasi keberanian Aura. Di usia yang masih belia, dia berani mengutarakan pendapatnya kepada seorang gubernur, figur publik yang disegani. Terlepas benar atau salah pendapatnya, tapi langkahnya bukanlah langkah yang mudah. Dia memilih untuk berbicara meskipun tahu akan resiko setelahnya. Ini adalah keberanian yang seharusnya kita sambut dengan dukungan, bukan kita balas dengan cercaan. Namun apa yang terjadi? Sebagian pihak dan netizen malah memilih untuk menjadikan Aura Cinta sasaran bully dan hinaan di dunia maya. Mereka mencabik semangatnya, menciptakan stigma dan menjadikan keberaniannya bahan olok-olok. Apakah ini yang disebut masyarakat maju? Masyarakat yang sehat? Membuli seorang anak muda bukan hanya menghancurkan karakter individunya, tetapi juga membangun tembok ketakutan bagi generasi muda lainnya. Jika kita terus mengizinkan budaya membuli ini berkembang, kita bukan hanya menghambat Aura, tapi juga akan menciptakan generasi yang enggan bersuara dan takut berbicara. Aura Cinta itu manusia. Dia adalah anak muda dengan hati yang rapuh, dengan semangat yang masih dalam proses tumbuh. Kita tidak bisa membiarkan perlakuan ini melukai masa depannya. Masa depan seorang individu yang berpotensi menjadi bagian penting dari masyarakat ini. Ingatlah, membuli anak ini sama saja dengan membunuh karakternya secara perlahan, menghancurkan mimpi-mimpinya dan mencabut keberaniannya untuk berdiri lagi di hadapan dunia. Dalam situasi ini, saya meminta dengan sepenuh hati kepada Kang Deddy Mulyadi untuk mengambil langkah yang dapat mengembalikan suasana ini menjadi lebih kondusif. Sebagai gubernur, sebagai figur publik yang dihormati, suara dan tindakan Kang Deddy dapat menjadi kekuatan besar untuk menghentikan pembulian ini. Dengan memberikan pernyataan yang mendukung dan empati kepada Aura, Kang Deddy dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk menciptakan dialog yang sehat dan lebih manusiawi. Ini bukan sekedar permasalahan seorang remaja. Ini adalah cermin dari bagaimana kita sebagai masyarakat memilih untuk merespon keberanian, kesalahan, dan proses pembelajaran. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik, bukan untuk menghancurkan tetapi untuk membangun. Aura Cinta pantas dihormati, dipulihkan, dan dilindungi dari luka yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, keberaniannya adalah langkah awal menuju masyarakat yang lebih berani bersuara, lebih menghargai dialog, dan lebih memahami arti kemanusiaan. Thank you.
Ini benar-benar banyak yang pro dan kontra ya tentang permasalahan ini. Dan mungkin buat para netizen juga bisa tonton videonya sampai habis ya untuk perdebatan dari Kang Deddy Mulyadi sama Aura Cinta di awal sampai akhir, jangan dipotong-potong ya, karena kalau dipotong-potong kan banyak sekali yang menggiring opini yang tidak jelas gitu kan. Makanya kalau lihat video itu sampai habis ya, jangan sepotong-sepotong gitu kan. Ya kita lanjut aja. Tolong Kang Deddy Mulyadi harus juga merubah polanya, dengan siapa berhadapan, kategorinya bagaimana, umurnya gimana, pendidikannya gimana. Karena menurut saya banyak TikTok beliau yang akhirnya seolah begitu menyerang gitu kan. Satu. Yang kedua, dengan gaya beliau seperti ini, sebetulnya ada beberapa kewenangan yang akhirnya dilewati oleh beliau. Bisa saja contoh itu kewenangan bupati, kewenangan wali kota, kewenangan disdik contoh, tapi dilewati sama beliau. Tolong diingat, kita adalah negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari nasional, pemerintahan pusat, gubernur, dan kabupaten kota. Kalau contoh kita masyarakatnya atau negara sosial, kewenangan sepenuhnya ada di presiden, ada di kepala negara untuk mengeksekusi hal-hal yang kecil. Kita tidak. Masih negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk republik. Selanjutnya, kami dari DPRD juga tidak pernah diajak ngobrol terkait ini. Ini bagaimana nih ijazah kalau dibagikan nanti diganti oleh Pemda contoh. Terus ini bagaimana study tour hanya karena bermula dari kasus Depok kecelakaan 11 itu dan 11 orang yang meninggal itu siswa akhirnya mencuat gitu kan. Nah, kami dari DPRD Boyao diajak rembuk itu terkait hal ini. Karena RPJMD beliau juga itu melibatkan kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Baik. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima Pak Dewan menyampaikan ya bahwa ya seorang gubernur itu tidak harus seperti itu ya dengan apa yang dilakukan sama gubernur itu kan. Ada bupati, ada wali kota mungkin ya, dan semuanya tidak harus dilakukan sama gubernur, mungkin seperti itu ya. Dan banyak sekali yang berkomentar di sini. Inilah ya negara Konoha katanya kan. Kalau nggak dilakukan sama gubernur, bupati atau wali kota pun tidak mau, bukan berarti tidak bekerja ya. Tapi tahulah di negeri Konoha ini seperti apa. Ya kita lanjut. Halo, selamat malam. Saya ingin mengkritisi apa yang sedang marak belakangan ini, yaitu video viral antara Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dengan seorang anak Ananda Aura di Kabupaten Bekasi. Dalam video tersebut kemudian terjadi perdebatan dan Pak Deddy Mulyadi kemudian menyalahkan Ananda Aura karena keluarganya telah menduduki tanah pemerintah, tanah negara. Justru salah satu persoalan kita adalah banyaknya masyarakat kita yang belum punya tanah. Data menunjukkan 1% orang menguasai 58% seluruh lahan tanah di Indonesia. Artinya apa? Artinya banyak orang yang tidak punya lahan. Memang banyak yang tidak punya lahan, tapi akses itu kan tidak mungkin sampai ke atas, ya tidak mungkin sampai ke misalkan bupati, gubernur, presiden atau menteri. Kan itu harus ada apa ya? Harus ada persetujuan gitu kan, persetujuan dari RT, RW, desa. Nah, itu yang harus jadi pertanyaannya ya. Bukan langsung ke atas, tapi ke bawah dulu. Ada RT dulu kan, rukun tetangga, ada RW dulu kan. Jadi yang harus dipermasalahkan itu di bawahnya ya, di bawahnya ya. Ini orang di atas kadang-kadang tidak tahu ya. Yang kasih informasi kan tetap yang di bawah ya. Untuk warga kan semuanya ada poksi-poksinya kan. Untuk warga kan, untuk kepemerintahan, misal untuk desa, kecamatan kan semua ada tupoksinya ya.
masa iya gitu kan minta apa, minta izin gitu kan, izin misalkan ingin menempati tempat ini misalkan langsung ke gubernur, tidak mungkin kan, kan harus melalui RT RW dulu ya, begitu ya mungkin ya. Nah, ini persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, bukan malah kemudian menyalahkan, bahkan harus minta ganti rugi. Gitu. Jadi ini PR bersama kita, Pak Deddy Mulyadi, bagaimana mengentaskan persoalan ketimpangan kepemilikan tanah, dan termasuk juga rumah. Karena data 15,2% warga kita belum punya rumah. Ini tantangan pemerintah, bagaimana kemudian pemerintah memberikan, mensupport, memfasilitasi agar warga itu punya tanah dan punya rumah. Itu PR kita bersama. Betul, ada persoalan banjir, betul ada persoalan lingkungan yang kita selesaikan, tapi jangan juga akhirnya berujung pada menimbulkan kemiskinan baru dengan penggusuran. Jadi solusinya tidak hanya itu gitu. Tidak bisa kita lihat per kasus gitu. Dia menguasai tanah, tapi lihat latar belakangnya. Betul Ananda, latar belakang seorang itu bisa beda-beda. Ada yang kemudian dilahirkan sebagai anak gubernur, ada yang dilahirkan sebagai anak jenderal, dan kebetulan Ananda Aura dilahirkan oleh orang yang tidak punya, orang tuanya tidak punya lahan untuk tempat tinggal atas tanah sendiri. Ini PR kita gitu. Nah, yang jadi permasalahannya kenapa ada orang yang berizin ya untuk lahan di negara, itu yang jadi pertanyaannya misalkan ya, logikanya kan, sebelum ke gubernur atau sebelum jangankan gubernur, ke bupati aja lah ya, kita menempati tempat orang lain tuh tetap harus ada izin ya. Yang pertama ngasih izin tuh siapa? Itu yang jadi pertanyaannya, itu yang harusnya diusut ya. Bagaimana Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu, dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang, dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Tadinya gue kagak mau bahas ini ya, tapi ada sesuatu yang bikin emosi. Gue kesel gitu loh. Lu tahu kan si Aura Cinta ini yang kemarin komplain mengenai masalah rumahnya yang digusur. Udah gitu dia kepengen wisuda itu tetap ada, perpisahan itu tetap ada, supaya ada kenangan. Gue kagak mau komentarin masalah penggusuran ya, karena menurut gue mungkin otaknya dia aja yang belum nyampe gitu loh. Nah kalau untuk masalah perpisahan ya, ini menurut gue ya tadinya gue mikir ya, ini orang nih, oh ya udah anak kecil ya, kepengen masih mau happy perpisahan gitu-gitu, otaknya juga nggak nyampe gitu loh. Tapi setelah gue tahu ya dia tuh umurnya hampir 20 tahun, jadi udah kategori dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah ini klimaksnya nih guys ya, ternyata dia pernah di endorse untuk nih pinjol ya. Lu tahu kan si Kang Deddy itu bener-bener lagi mau memberantas pinjol, bukan memberantas sih, maksudnya kayak memperkecil angka pinjol, karena di Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ntar ada wisudaan ya, orang tua kagak ada duit, ujung-ujungnya apa? Pinjol. Nah ini yang bikin gua kesel nih, kenapa dia begitu menentang nih ya. Tuh ternyata dia nih pernah mempromosikan pinjol. Gua kagak tahu ya, apakah ada hubungannya statement dia yang kekeh banget kepengen wisuda itu tetap ada sama endorsan pinjolnya dia itu ya.
Pak Deddy kepengen memberantas pinjol, yang ini jadi duta pinjol. Pantesan aja lu nggak kepengen wisuda itu yang membebankan ke orang tua itu tuh ditiadakan gitu. Dan si Aura Cinta ini udah pernah main film, udah pernah diundang-undang ke acara TV, udah pernah jadi bintang iklan, intinya sudah berpenghasilan sendiri loh. Ini orang bukan orang goblok ya, dari awal-awal gua nonton video dia aja kok ngomongnya itu kayak beda gitu loh, ngerti gak sih? Aura pinternya itu ada gitu loh. Public speakingnya oke, ternyata ya wajar aja ya, dia udah jadi pemain sinetron, bintang iklan, udah gitu, udah jadi content creator juga, followersnya juga katanya banyak ya. Pantesan public speakingnya tuh jago banget menurut gue. Intinya sih menurut gue ini orang adalah orang yang cerdas ya, IQ-nya tinggi nih ya, tapi kurang ada yang mementor aja gitu loh ya, kurang dibimbing ya. Sini yuk Om Dennis bimbing, mau sini ya. Ini kalau ada yang bimbing yang orang yang benar nih ya, wah bisa jadi penerus bangsa yang oke menurut gua nih. Ketua Komisi 1 DPR Jabar, KDM bukan raja, jangan lupa daratan. Oke, KDM memang bukan rajanya, KDM hanya sebagai pemimpin Jawa Barat. Tapi pertanyaan anak yang merenan Anda sebagai DPR itu mewakili siapa? Ketika adanya pamimpin anu turun ke lapangan ngabersihkan segala rupa kasemrawutan anu aya di tengah-tengah masyarakat, kenapa katanya berkomentar seperti itu? Sedangkan ternyata efektif pisan gitunya nalika pamimpinna turun ke lapangan, jadi anu dihanap-hanapna oge pipilueun ngabersihan pipilueun nya mernah-mernahkeun daerah-daerah nu di mana gitunya di tempat-tempatna oge katingali ku sorangan acak hadut gitunya. Bukankah DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, anu dimana suara rakyat kebanyakan pasti hayangna naon, tempatna aman, tempatna bersih, tempatna itunya anu sesuatu anu ngarugikeun masyarakat banyak gitu. Ayeuna kenapa berkomentar seperti itu gitunya atas dasarna teh naon meureunannya pedah loba turun ke lapangan, pedah loba bebersih di lapangan atau aku maha ya nya. Punten ya nya ya mau. Beberapa waktu yang lalu Kang Ono Surono membuat sebuah pernyataan ya. Masyarakat kan nggak ngerti, sebagian nggak ngerti katanya karena dianggapnya ditunda, dicoret dan lain sebagainya lah. Padahal dicoret katanya begitu. Tapi dia menguraikan bahwa ternyata ada dari 153 miliar ya, itu ada 9 miliar yang ternyata dikucurkan gitu ya, tentu atas berbagai pertimbangan gitu. Artinya ya itu tidak semuanya dicoret gitu. Berarti kalau dia dicoret ya salah juga, mengatakan bahwa dana hibah dicoret salah juga itu, karena tidak semua dicoret, itu yang pertama. Jadi ada sedikit kesesatan berpikir lah, jadi atau dia mau menyimpangkan pikiran gitu, kurang lebih itu. Yang kedua, itu ditunda juga tidak salah, diksi ditunda itu. Kenapa? Ya mungkin untuk tahun depan atau tahun kapan kita nggak tahu kan, gitu kan. Artinya kemungkinan ditunda iya, tapi kemungkinan tidak dikasihkan juga mungkin iya gitu. Jadi narasi-narasi ini seolah-olah ingin mendegradasi dan mengiyakan. Ya, tentu kalau tafsir bebas saja ya, bisa mengiyakan seolah-olah KDM ini memboikot kegiatan keagamaan gitu. Dan ini sasaran menurut saya itu yang tidak fair ya, dikaitkan dengan agama gara-gara uang. Coba kalau bicara agama, gara-gara kenapa sih umat beragama tidak misalnya masih belum terpacu untuk menjadi orang yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih terbuka, lebih santun, lebih sopan. Wah ini keren ini. Jadi pembaharuan di kurikulum misalnya, atau pembaharuan di bagaimana pendidiknya misalnya, ini kan keren. Tapi sayangnya gara-gara uang kita jadi ribut gitu ya, gara-gara dana hibah ini jadi ribut gitu. Padahal ya namanya efisiensi kan wajar-wajar saja dan itu juga patut dipertanyakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada terkait juga dengan viralnya
viralnya yang dengan anak remaja itu ya. Menurut saya ini sudah di stop lah, dan di berita harian di Kompas itu sudah dimuat secara komprehensif ya, jadi tidak sepotong-sepotong. Bahwa KDM melakukan pendekatan lagi, dan KDM juga ada memujinya. Ini kan tidak dimuat. Ketika KDM itu ketika KDM bicara seolah-olah nyerang, itu dimuatnya itu, potongannya itu gitu. Tapi ketika KDM akhirnya memuji, malah dia mengapresiasi gitu ya, nggak dimuat. Ini kan tidak adil juga ya. Orang tuh ada dua sisi menurut saya. Oleh karena ini selalu ada perspektif lah, mau pakar pendidikan atau siapapun gitu. Menurut saya itu masih tindakan yang wajar. Karena KDM berbicara juga itu mereaksi dari sebuah aksi ya. Aksi dia mengakui, dia menyatakan diri dia sebagai seorang miskin, dan dia datang ke situ memang menunjukkan bahwa dia itu tinggal di bantaran sungai. Hari dia udah mengakui posisi dirinya gitu. Jadi tidak ada masalah menurut saya. Jadi netizen yang membuli memang harusnya di stop. Membuli, terutama membuli anak kecil itu ya. Lihat gitu ya, saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya, ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh ya, untuk berpendapat dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Nah yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan ya, kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya. Tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita ngelindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkena langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti apa yang Anda ingin katakan tentang bagaimana seorang gubernur Deddy Mulyadi berdialog dengan seorang anak dalam relasi yang tadi Anda katakan tidak setara, tidak selevel? Apa catatan Anda dengan gaya komunikasi yang terjadi dalam video yang kemudian viral, dan kita bisa lihat kemudian seperti apa respon netizen kepada pada viralitas yang terjadi itu, dan siapa kemudian yang diuntungkan, siapa yang kemudian akhirnya menjadi dirugikan di dalam video itu? Iya, pertama memang Kang Deddy ini kan punya ciri yang begitu ya. Jadi artinya itu karakter. Nah itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa. Saya juga senang sih dengan cara ceplas-ceplosnya beliau gitu. Tetapi ketika berdialog dengan anak nih beda gitu ya. Jadi cara kita berdialog antara orang dewasa dengan anak tuh lain. Nah yang kedua adalah ini kan seolah mengaburkan ya. Jangan sampai kita juga gini ya. Orang Indonesia ini suka gini loh. Seolah kalau kita membantah gitu ya, atau kita punya pendapat berbeda kemudian dianggap tidak suka, padahal kan enggak. Ini kan soal mengkritisi ya, itu satu. Jadi yang bukan masalah kontennya ya Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya? Betul. Dan yang kedua, kita
harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh, ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa, tapi dia ingin berpendapat, dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong, ya lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja, maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih, tapi memberi kenangan. Nah kayak kan gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun. Nah misalnya dia itu pingin, kayak kalimat dia kan ada tuh di video dia yang lain, misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah, makanya pada level SMA ini, kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Iya. Nah, saya juga orang yang sepakat bahwa TK, SD, SMP itu nggak perlu. Tapi mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Oke. Nggak asing lagi sama anak ini, ya kan? Kita pasti udah lihat video-videonya, kita pasti udah tahu sepak terjangnya yang sangat kosong. Ada pepatah yang pas nih yang menggambarkan adek ini. Tong kosong rumahnya digusur ngomel-ngomel. Kayak elit ekonomi sulit, lagi sembelit berasa panas disilit. Aduh adek, kalau nggak salah namanya Aura, iya Aura Ibu Tarwiyah. Dek, beberapa nasihat buat lu dek. Pertama, udah sekolah aja yang bener. Yang kedua, lu kemarin bikin video panjang lebar dengan kata-kata mutiara yang dirangkai sedemikian rupa, yang bikin siapapun yang lihat video kamu pasti bilang, anak ini udah ngotot kenceng so tau salah lagi. Bisa-bisa nanti ini rumah kamu yang digusur, gak mungkin. Rumah saya nggak di atas kali, nggak bikin orang banjir. Makanya kalau nggak mau digusur, tinggalnya jangan di atas kali, di dalam. Di dalam kali. Tinggal bareng sama SpongeBob, Patrick, Squidward. Emang bisa om tinggal bareng sama SpongeBob, Patrick, Squidward? Ya nggak bisa dong. Mereka di laut. Lu ngapain di kali? Ini banyaknya video anak ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dibahas. Tapi yang sekarang gue pengen bahas gini. Kalau miskin jangan banyak mau. Miskin duit gak apa-apa. Tapi jangan mental lu yang miskin. Gue ngomong kayak gini gak apa-apa. Sah, boleh, wajar. Kenapa tuh Staf? Karena keluarga gue dulu miskin. Bapak gue sampai jualan yogurt dari rumah ke rumah, diketokin satu-satu. Pak, yogurt. Bukan, saya bukan yogurt. Saya Agus. Oh, Bapak Agus apa? Agus sedih. Inilah yang dimaksud KDM, orang-orang yang menikmati dana. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legends sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat istimewa. Oke guys, seperti itu ya beberapa cuplikan sudah menyampaikan pro kontra tentang perdebatan antara kadang Deddy Mulyadi sama Aura Cinta ya. Yang
sekarang ini viral. Dan apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di next reaksi. Bye bye.